Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adzim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abada adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamirak wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayhi ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarja'ul amru kulluh ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi waf'al kadzalika bi ahbabi abada warzuqna kamala futuhil 'arifin wal fiqha fid darain ma'a kamalil ikhlas wasidqi wal yaqin wal 'afiyati wal ghina wan nasr wal hifdz wan nafa' wal intifa' wa khairatid darain wa 'ulumil awwalin wal akhirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahal wara sahil ala kulli man qara tasanifa haddadil ula ma ta'assara wa aslih lahu kulla syu'uni wajud lahu bi'afiyatil kubra wa ahsin lahul qira wajaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an'ishhu idha ma ta'athara wa hab ya waliyal khair unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisanatikum muttasil ila al-imam qutbi da'wah wal irsyad wal ghawth al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumina jami'an fid darini amin ila an qala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radhiyallahu anhu an walidin wa adam muslimin ajma'in. Faqala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nabihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi uluminya jami'an fid darani abil anqal wa annahu sadiqun aminun wa ayyadun bil barahini as-sadiqati wal mu'jizatil al-khariqati wa anna allaha farrada 'alal ibadi tasdiquhu wa ta'atuhu wa ittiba'uhu wa annahu la yuqbalu imanu abdin wa in amana bihi subhanahu hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وبجميع ما جاء به وأخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة والبرزخ. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah kita beriman, bersaksi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibnu Abdullah itu adalah hambanya Allah, utusan Allah, wa annahu shadiqun amin, dan bahwasanya Rasulullah itu adalah seseorang yang jujur, seseorang yang bisa dipercaya, muayyadun bil barahinis shadiqah wal mu'jizatil khariqah. Kita bersaksi bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang Rasul, seorang utusan, seorang Nabi yang diberi dukungan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil yang benar. Makanya kalau kita belajar sejarah, Rasulullah itu setiap debat sama orang-orang kafir gak pernah kalah. Rasulullah itu setiap didebat, ditanya oleh orang-orang kafir itu kada bisa jawab, pasti dijawab. Dan tidak pernah dalilnya itu bisa dipatahkan, dibantah oleh orang-orang kafir. Makanya di sini dikatakan salah satu kewajiban kita orang-orang mukmin, orang muslim adalah kita meyakini dan bersaksi bahwasanya Rasulullah itu Allah beri kekuatan berupa apa? Berupa barahin. Barahin itu jamak dari burhan, dalil, hujjah, dalil, argumentasi yang benar. Makanya orang kafir ini bingung. Setiap nanya, setiap membantah Rasulullah, nanti Rasulullah akan mengeluarkan dalil yang benar dan tidak bisa dikalahkan. Wal mu'jizatil khariqah, dan Nabi itu diberi kekuatan oleh Allah, bantuan oleh Allah berupa mukjizat yang tidak masuk akal, khariqul adah, yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Misal, Sidin bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya, akal kada menerima, mukjizat ya kan? Ini tidak bisa diterima oleh akal. Nabi sering menjamu atau ketika dijamu makan oleh salah satu sahabat, padahal makanan itu hanya cukup untuk Nabi dan mungkin 4 atau 5 sama Nabi, berarti 5 orang. Tapi buktinya Nabi bawa orang 200 kah, 300 kah, 400 kah, 500 kah, berapakah dibawa Nabi orang itu, semuanya bisa makan, semuanya kenyang. Bukan hanya makan, tapi semua sahabat itu kata Nabi makan sepuas kalian. Ayo makanlah kalian sepuas kalian. Padahal tadi sahabat yang menjamu Nabi itu hanya menyiapkan makanan cukup gasan 5 orang. Tapi Nabi mengatakan ayo semuanya nanti masuk satu persatu. Nabi mengatakan semuanya masuk satu persatu. Ternyata ketika ini semua sahabat dan jumlahnya itu lebih dari 100 orang, semuanya makan, semuanya kenyang. Bahkan yang lebih unik, yang lebih ajib lagi, unik lagi, ketika sudah makan kenyang semuanya, Nabi baru mau makan, ternyata makanan yang tadi disuguhkan itu masih utuh, kada berkurang sedikit pun. Ini namanya mu'jizatul khariqah. Mu'jizat yang mana khariqah, khariqul adah, kada seperti biasa, bahkan kada masuk akal. Sidin ini kada usah nunggu Sidin jadi Nabi. Kalau mu'jizat ini kan setelah Sidin diangkat jadi Nabi. Ketika Sayyidah Halimatus Sa'diyah, siapa Sayyidah Halimatus Sa'diyah? Tahu ya? Salah seseorang yang menyusui Nabi. Sidin itu berasal dari Bani Sa'ad. Makanya Sa'diyah itu karena beliau berasal dari Bani Sa'ad. Ketika Bani Sa'ad saat itu mengalami paceklik, hujan kada turun-turun, akhirnya rumput itu kebanyakan mati. Sedangkan penduduk Bani Sa'ad ini kebanyakan mereka itu menggembala kambing. Baik itu punya seorang atau punya orang digembalakan. Jadi mereka mengupah. Ketika terjadi paceklik, banyak rumput yang mati, pepohonan kering, rumput pada kering, mati semuanya. Akhirnya kambing itu banyak yang kurus kelaparan.
Mau kada mau mereka harus mikir, nyari penghasilan tambahan. Akhirnya para wanita-wanita yang baru melahirkan dari Bani Sa'ad itu semuanya pada ngomong sama suaminya, ayo kita pergi ke kota Makkah, kita nyari bayi yang bisa disusui. Ini kebiasaan orang Arab. Orang Arab, terutama orang Arab ya, orang Makkah, bagi orang yang punya duit, maka mereka kalau setelah melahirkan istri itu kada menyusui. Tapi nanti mencari orang yang bisa menyusui. Dan orang Makkah itu pilih-pilih. Kalau hendak membayar seorang wanita yang untuk menyusui anaknya, mereka memilih wanita-wanita yang dari kampung-kampung. Kenapa? Karena biasanya orang kampung ini akhlaknya baik, belum kena pergaulan. Karena Makkah ini kan tempat perdagangan, pusat perdagangan. Dari mana-mana datang ke kota Makkah. Akhirnya orang Makkah ini banyak yang sudah apa? Sudah terpengaruh dengan pengaruh yang dari negara Irak, pengaruh dari negara Syam, pengaruh dari negara-negara yang lainnya. Makanya orang Makkah, mereka itu nyari-nyari orang-orang kampung yang datang ke Makkah. Mereka itu yang mau menyusui anaknya nanti diupah. Begitu juga Sayyidah Halimah Sa'diyah bersama sang suami akhirnya 4 rombongan dari Bani Sa'ad menuju ke kota Makkah. Ketika hendak tulak, itu Sayyidah Halimah Sa'diyah dan suaminya mengendarai unta yang sudah tua. Ada yang mengatakan keledai yang sudah tua. Tapi ulun baca unta yang sudah tua, unta. Yang lainnya untanya gemuk-gemuk, sehat-sehat. Ini ada beberapa pasangan suami istri yang baru melahirkan, dibawa anaknya sebagai bukti bahwasanya ini orang baru melahirkan. Karena orang baru melahirkan kan ada ASI-nya, air susu ibu. Begitu juga Sayyidah Halimah Sa'diyah. Sayyidah Halimah Sa'diyah sama suaminya pergi pakai unta. Yang lain sudah di depan, ini untanya Sayyidah Halimah Sa'diyah karena sudah tua, kering, kerempeng, kurus, jalannya pelan, tidak bisa laju. Sampai ke kawanannya Sayyidah Halimah Sa'diyah pada ngomong, Halimah, ayo cepat lekasi, ayo cepat. Karena untanya unta tua, nggak bisa jalan, tidak bisa laju jalannya. Masya Allah, ini waktu berangkat. Ketika singgah dari Bani Sa'ad ke kota Makkah, ketika singgah di suatu tempat, ini Sayyidah Halimah Sa'diyah ini ya Allah merasa sedih. Unta kok kayak gini, diajak laju sedikit kada bisa. Kenapa? Karena sudah tua dan kurus, udah lama gak makan, minumannya kurang, makanannya kurang, yang lain gemuk-gemuk, Masya Allah. Akhirnya sampailah ke kota Makkah. Sampai ke kota Makkah, itu penduduk Makkah yang baru melahirkan, suami mereka, istri, ibu daripada bayi dan abah daripada bayi udah nunggu kedatangan rombongan calon-calon ibu-ibu yang akan menyusui anak-anak mereka. Akhirnya apa? Karena untanya Halimah Sa'diyah, Sayyidah Halimah ini sudah tua dan gak bisa lari kencang. Akhirnya apa? Ketinggalan. Yang lain sudah sampai ke kota Makkah, sudah milih-milih bayi-bayi, dipilihi bayi-bayi yang terutama anaknya orang sugih, pada cari. Kenapa? Karena upahnya ganal, upahnya banyak. Adapun Sayyidah Halimah Sa'diyah sama suaminya bawa anaknya masih kecil, pelan-pelan datang terlambat, orang sudah yang sugi-sugi habisan bayinya. Semuanya sudah dapat kecuali Sayyidah Halimah Sa'diyah. Padahal rombongan ini beberapa orang dapat semuanya kecuali Sayyidah Halimah Sa'diyah. Datang milih-milih, kada milih lagi sudah. Gak ada bayi orang sugih yang masih tersisa, semuanya sudah habis diambil oleh rombongan dari Bani Sa'ad. Akhirnya Sayyidah Halimah Sa'diyah mendengar suaminya ngomong. Kata suaminya, wahai istriku, ini habis sudah bayi-bayi. Itu ada bayi satu, tapi dia yatim, dia miskin, dia sudah kada bisi abah, abahnya meninggal. Dia miskin. Kayak apa kira-kira? Awal Sayyidah Halimah Sa'diyah mendengar kayak itu, ya juga, aku ini kesini nyari bayi yang mana orang tuanya bisi duit, karena kita dapat upah menyusui bayi itu. Kayak apa kalau bayi yatim,
miskin lagi. Awal-awal sempat terlintas seperti itu. Tapi ketika Sayyidah Halimatus Sa'diyah melihat langsung bayi yang dikatakan yatim, miskin, melihat ternyata keluar cahaya dari wajah dan seluruh tubuh bayi ini yang tidak lain adalah Muhammad ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lantas Sayyidah Halimatus Sa'diyah, karena ini adalah wanita terpilih. Sayyidah Halimatus Sa'diyah ini wanita terpilih. Beliau ternyata Sayyidah Halimatus Sa'diyah, walaupun beliau orang kampung, beliau orang miskin, beliau bukan orang sugih, tapi beliau benar-benar berhati-hati jangan sampai makan makanan yang syubhat apalagi yang haram. Dan itu terkenal di antara di kalangan Bani Sa'ad bahwasanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah dan suaminya itu adalah seorang wanita yang menjaga diri mereka. Masya Allah. Melihat pertama kali bayi Nabi Muhammad langsung jatuh cinta Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Langsung beliau itu tak pikir panjang, diambil itu bayi. Kata suaminya, kayak apa istriku ini yatim, ini miskin. Apa yang keluar dari mulut Sayyidah Halimatus Sa'diyah, kada ulun mau bawa pulang ini bayi. Mana abahnya, mana mamanya, mana kakeknya. Karena saat itu Sayyidina Abdul Muttalib yang menanggung ini. Akhirnya kata kakeknya, aku kakeknya. Berwibawa kan Sayyidina Abdul Muttalib ini kakek Nabi ini orangnya berwibawa. Orang Mekah ini orangnya tinggi-tinggi. Orangnya bungas-bungas. Tapi tidak sebungas dan tidak sewibawa Sayyidina Abdul Muttalib kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kewibawaan kakeknya, Sayyidah Halimatus Sa'diyah semakin yakin bahwasanya ini bayi bukan bayi biasa. Ini bayi adalah bayi yang luar biasa. Ini bayi adalah bayi yang membawa berkah. Ini bayi adalah bayi yang akan mendatangkan keberkahan. Bukan hanya membawa berkah, tapi akan menebar keberkahan dan kebaikan. Diambillah Rasulullah yang masih bayi oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah dan suaminya Sayyidah Aminah yang dari tadi sedih. Mamanya Nabi sedih karena melihat bayi-bayi yang lainnya sudah diambil oleh orang yang menyusui, kecuali hanya bayinya beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan beliau hilang melihat semangatnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Semangat Sidin membawa bayi yaitu Nabi Muhammad yang masih kecil, semangatnya luar biasa. Langsung izin ke mamanya, izin ke Sayyidah Aminah, izin ke Sayyidina Abdul Muttalib. Akhirnya dibawalah ini bayi Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Benar ya kan? Bayi ini membawa berkah dan mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan. Ketika Sayyidah Halimatus Sa'diyah tadi sudah ditinggal oleh rombongannya menuju ke Bani Sa'ad. Suami Sayyidah Halimatus Sa'diyah sudah lemes sudah. Ya Allah, jauh-jauh datang dapat bayi yatim, dapat bayi miskin. Mana untanya sudah tua kan gitu. Untanya udah kelaparan, untanya kada bisa jalan cepat. Sedih suaminya. Tapi Sayyidah Halimatus Sa'diyah meyakinkan, kada wahai suamiku. Lihat, ini nanti anak akan banyak mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk kita. Subhanallah. Ternyata ketika baru naik ke unta, untanya langsung semangat. Padahal unta tadi dari awal perjalanan kada semangat. Semangat ini untanya. Yang tadi waktu seperjalanan ketika berangkat, unta ini jalannya pelan. Karena untanya sudah tua, sakit-sakitan, kurus, sudah lama gak makan. Tapi berkat di punggungnya ada Nabi Muhammad. Belum jadi Nabi, ini kita bicara bayinya Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad ibnu Abdillah, Muhammad ibnu Aminah. Putra daripada Sayyidah Aminah, putra daripada Sayyidina Abdullah. Apa yang terjadi pada untanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah? Unta yang seperjalanan lapar, unta yang seperjalanan kehausan, unta yang seperjalanan ini kada semangat berjalan karena di punggungnya ada Nabi Muhammad. Unta ini kada merasakan apa-apa kecuali hanya kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan. Ditinggal sama rombongan, tiba-tiba untanya ini lari kencang. Lari kencang. Sampai-sampai diibaratkan oleh para ulama,
jalan yang dilalui oleh unta ini terlipat. Saking lajunya. Akhirnya apa? Tahu-tahu Sayyidah Halimatus Sa'diyah sudah menyalip, sudah membalap daripada rombongan. Rombongan pada heran, untanya Halimah lari. Sedangkan dari semalam jalan aja pelan, ini lari. Kenapa unta ini lari? Karena unta ini saking bahagianya dengan ditunggangi oleh manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak cukup sampai di situ, datang cepat. Kan ini kerjaannya Sayyidah Halimatus Sa'diyah ini kan mengupah mengembala kambing. Sidin kada bisa kambing, tapi Sidin mengupah kambing punya orang dikembala Sidin. Akhirnya datang ke rumah. Tiba-tiba tanah yang biasa digunakan Sidin untuk menggembala kambing ini rumputnya pada tumbuh hijau semuanya. Dan itu hanya terjadi di tanahnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, tidak di tanahnya yang lain. Hanya tanahnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Bahasa kitabnya mar'a, tempat untuk menggembala kambingnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah penuh dengan rumput yang hijau. Padahal tadi ketika berangkat itu kering. Berkat siapa? Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rumput pada hijau semuanya. Kambing-kambing Sayyidah Halimatus Sa'diyah yang selama ini kering, kurus, krempeng. Subhanallah, makan rumput kenyang. Dan unik lagi, aneh lagi, ajaib lagi, itu kambing Sayyidah Halimatus Sa'diyah semuanya berubah jadi kambing yang segar, yang gemuk-gemuk, yang susunya keluar banyak. Baru berapa hari tetangga-tetangganya pada berkata, apa kata tetangga-tetangganya? Sungguh beruntungnya Halimah, sungguh beruntungnya ini suami Halimah, sungguh beruntungnya keluarga Halimah yang mana diberi keberkahan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau bahasa kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum ada Islam saat itu. Artinya agama, pokok mereka bersyukur luar biasa. Beruntungnya itu keluarga Halimah, padahal yang mendatangkan keberkahan, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan keberuntungan bukan Sayyidah Halimatus Sa'diyahnya, tapi adalah bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung orang yang mana merasa bahagia dengan berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kisahnya panjang sampai Sayyidah Halimatus Sa'diyah ketika ini bayi sudah genap 2 tahun bahkan lebih, mau nggak mau bayi ini harus dikembalikan. Tapi Sayyidah Halimatus Sa'diyah karena kuatnya hubungan ta'alluq batin Sayyidah Halimah dengan Nabi Muhammad yang masih kecil, Sayyidah Halimah kada mau mengembalikan kepada mamanya, kepada Sayyidah Aminah. Kenapa? Karena saking sudah bahagia. Sayyidah Halimah berkata, selama aku merawat ini anak, kada pernah menyusahkan, kada pernah membuat aku capek, kada pernah membuat aku sedih, kada pernah membuat aku ini putus asa. Yang ada setiap hari aku bahagia. Setiap hari aku bahagia, aku himung, aku senang, aku tenang. Dan itu terucap dari mulut Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kita berkat Nabi Muhammad. Makanya hadirkan Rasulullah di hati kita. Para ulama mengajarkan Rasulullah hayyun fi qulubina. Bagaimana seekor unta yang kering, yang tua, yang sakit-sakitan bisa bahagia, tak merasakan lapar lagi, tak merasakan haus lagi, tak merasakan sakit lagi. Karena di situ ada Nabi Muhammad di punggungnya. Bagaimana dengan orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad? Bagaimana dengan orang yang di hatinya ada Rasulullah? Bagaimana dengan orang yang di hatinya ada Rasulullah? Bisakah dia sedih? Bisakah dia menangis karena sedih hanya gara-gara dunia? Yang ada adalah bahagia, bahagia, bahagia. Makanya Rasulullah hayyun fi qulubina. Rasulullah itu hidup di hati kita. Maka hidupkan, kalau belum ada hidupkan. Hidupkan. Kalau seekor unta yang seperti itu padahal Nabi hanya di punggungnya. Tapi itu unta merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana kalau Rasulullah itu kita taruh, kita andak di hati kita. Makanya berusaha terus
berusaha terus. Kayak apa kita hadirkan Nabi di hati kita? Maksudnya menghidupkan Nabi di hati kita itu apa? Ya Rasulullah ada terus di hati kita. Ketika Rasulullah ada di hati kita, maka insya Allah kebahagiaan, keberkahan, ketenangan itu akan senantiasa Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, berikan kita keberkahan, berikan kita pertolongan, berikan kita ketenangan berkat Sayyidina Muhammad, berkat Rasulullah. Semoga kita semuanya yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang ada masalah Allah selesaikan, yang sedang ada hutang Allah mudahkan untuk segera melunasi hutang-hutangnya, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang ada masalah dalam keluarganya Allah selesaikan, ada masalah dalam ekonominya Allah selesaikan. Dan semoga berkat Nabi Muhammad, berkat keluarga Nabi Muhammad, berkat sahabat Nabi Muhammad, berkat para orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, semoga kita semuanya tidak mati kecuali Allah izinkan kita untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menghidupkan Nabi Muhammad di hati kita. Rasulullah hayyun fi qulubina, sehingga kita berkumpul dengan Rasulullah di dunia, kita merasa bahwasanya Nabi itu ada bersama kita, dan nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa kama nawa salafun salih fi mithli hadhihi qiraah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sedikit kita ngambil berkah kitab Nasaihud Diniyah yang membahas tentang iman kepada Nabi Muhammad. Salah satu iman, bentuk iman kita pada Nabi harus yakin, bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul yang diberi kekuatan oleh Allah dengan mukjizat yang khariqul adah. Dan alhamdulillah